Oke, selamat siang semuanya. Siap. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, untuk yang selanjutnya sebenarnya, sebenarnya ini ada lumayan banyak sih, tapi nanti saya agak percepat dikit ya. Nanti kalau memang pengen lebih detail lagi, ini kita bisa ini sih, bisa request untuk tambahannya. Karena harusnya habis ini tuh udah tidak masuk materi lagi. Cuma saya tambahkan saja biar bisa kebayang sih. Nah ini ada satu video, nanti saya akan share sebenarnya videonya ada penjelasannya lumayan oke gitu ya. Cuma ini saya bantu jelaskan di sini lah ya untuk videonya. Nah, nah ini satu video tentang gimana sih cara si neural net itu jalan gitu ya. Jadi contohnya itu kita pengen mengenal ya tadi mengenal karakter digit gitu ya dari tadi 28 kali 28 pixel kan ya. Ya, sehingga kita memang mau mengenal itu 3. Nah, masalahnya itu kan handwriting itu ada agak berbeda tuh ya. Ada yang seperti ini, ada yang di bawah, ada yang di bawahnya lagi. Jadi agak berbeda. Tujuannya adalah kita pengen cari pattern yang pas untuk angka 3 itu seperti apa gitu ya. Berdasarkan tadi pixelnya. Tadi kan ada 28 kali 28 pixel gitu ya. Nah, kita biar bisa tahu bahwa sebenarnya ya 3 sama dengan 3 yang tadi ya itunya, tapi nggak sama dengan yang lain juga gitu. Nah, gimana caranya? Yang pertama tadi, inputnya yang mungkin sering main tuh ya, tadi inputnya itu kita ambil dari pixel. Jadi pixel 28 kali 28 pixel, nilai pixelnya tersebut itu kita convert jadi inputnya dia. Habis itu kita train bahwa dia itu kenal loh dengan nomor 3 gitu ya. Ini untuk 3, ini untuk 2, dan seterusnya. Nah, ada salah satu caranya kita bisa pakai ya neural net, di mana sebenarnya neural net terdiri dari yang tadi ya, activation function dari penjumlahan linear. Nah, tadi ya kenapa layer? Tadi layer itu untuk biasanya untuk tadi ya, ada strukturnya plus ada learningnya juga. Nanti learningnya kita akan lihat gimana dia cara learning. Sehingga kita pengen tahu bahwa dengan pattern seperti ini, nodes yang nyala itu apa gitu ya, neuron yang nyala itu apa, ya itu yang membentuk patternnya ya. Jadi kalau neuronnya nyalanya seperti ini, itu mungkin bisa jadi 1, yang kalau yang seperti tadi neuronnya patternnya itu jadi 2, dan seterusnya ya. Nah ya tadi ada yang pakai CNN, nanti kita coba akan lihat CNN besok lebih jelas lagi, LSTM juga sama. Nah ini plan kita bisa biasa sih bisa sebut sebagai plan vanilla, nggak ada, benar-benar nggak ada, atau multi-layer perceptron. Ya, ini yang multi-layer ini ada dari beberapa layer, hidden layer tambahan ya. Nah 784 tuh ya tadi dapat dari 28 kali 28 ya kalau nggak salah, dapat 2. Aduh, 2 berapa kali 2 berapa tadi ya. Ini dari neural net itu mengambil ya konsep dari tadi brain ya, neuron itu 1 yang isinya numbers ya, 0,2, 0,1, 0,8 dan seterusnya. Nah, di mana dia itu punya koneksi juga. Nah, ini ya semua itu 28 kali 28 kali 28 ada 28 neuron, ya berarti ada 700 something neuron yang terkoneksi satu sama lain. Yang di mana setiap neuronnya itu ada range-nya ya, ada nilainya lah ya. Kalau kita bicara tentang image, kita bisa nilai antara 0 sampai 1 atau 0 sampai 255. Dari situ ada activation-nya juga sama sih. Nah, cara kerjanya gimana sih enaknya? Ya, tadi ya 784. Ini ada 2 hidden layer, terus ada 1 output layer. Karena kita mau mengenal dari 0 sampai 9, berarti kan ada 10 kelas yang kita mau lihat gitu ya.
Jadi detail kita 10 kelas ini, dari situ kita mencari hidden layer itu bertugas untuk mencari pattern-nya. Ya, jadi untuk mencari pattern, kalau misalkan ini dan ini dan ini aktif, itu berarti 0. Ini aktif, itu 1, dan seterusnya. Ya. Itu ya, masing-masing 16 neuron. Ada 2 hidden layer, ada 2 layer gitu ya. Nah, kenapa 2 layer? Nanti sebenarnya dia akan menjelaskan sih. Kenapa 2, kenapa 16 gitu ya. Nah, nanti ada perhitungannya sebenarnya. Semakin banyak layernya tuh dia akan bisa semakin belajar banyak banyak pattern ya, sama banyak fiturnya. Nah, lalu ya nanti dilihat ya dilihat aktivasinya sebenarnya sih. Aktivasi itu yang akan memberikan pattern sebenarnya. Jadi akan memberikan pattern-pattern bahwa kalau misalkan activation-nya seperti itu, ya akan menghasilkan 6 misalkan, akan menghasilkan 9, 0 atau berapa gitu ya. Nah, gimana tadi satu layer influence ke layer lain gitu ya. Tadi masing-masing layer itu nanti akan ada weight-nya, yang dimana weight dan bias-nya itu menginfluence satu layer dengan layer yang lain. Nah, tadi kalau kita 2 layer bisa dibayangkan bahwa sebenarnya kalau kita belajar pattern, sebenarnya kita bisa lihat itu ada beberapa pattern yang memang sama gitu ya. Yang mungkin akan belajar garis, akan belajar buletan dan sebagainya. Dan kalau kita memang ada layer lebih banyak lagi, buletan-buletan tersebut tuh akan tergambarkan lebih detail lagi gitu ya. Nah, jadi layer yang paling ini itu dia belajar belajar mengenai shape tertentu gitu ya. Sehingga kalau ada kombinasi shape tertentu, berarti dia tahu bahwa 9 itu shape-nya seperti ini loh, ada shape seperti ini loh. Tinggal mencari 9 dan 1 ya, angka 9 dan lurus gitu ya. Nah, lalu sama nih untuk loops juga, kenalin kita bisa bagi juga. Jadi layer pertama, layer sebelumnya itu dia akan belajar loops-nya, bulet-buletannya. Ya, jadi ada yang buletan sebelah kiri, yang sebelah sini ya, sebelah kiri, sebelah kanan, dan sebagainya. Jadi parts bagian. Ya, seperti ini. Nah, satu mungkin dibagi juga parts-nya. Ya, ada beberapa parts bagian. Sehingga kalau misalkan ada beberapa gabungan dari beberapa bagian ini bisa memberikan bisa memberikan fitur ya, bentuk yang lebih kompleks lagi ya, kira-kira seperti itu. Jadi di awal-awal itu pasti dia akan belajar yang tidak gitu kompleks ya, jadi kayak struktur tidak kompleks ya, garis sekian. Dari garis itu pasti membentuk yang lebih kompleks lagi ya, buletan, lurus, dan sebagainya. Nah, kalau ada lagi gitu ya, mungkin dia akan belajar yang agak kurang kompleks lagi ya, semakin tidak kompleks sampai paling terakhir itu semakin kompleks ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini ya gambarannya. Terus mungkin sama nih kalau gambarannya, kalau kita bicara tentang lion juga pasti ada belajar tentang yang titik, garis, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu lebih kompleks lagi, selanjutnya lagi mungkin lebih membentuk bagian muka, bagian mata, bagian hidung, dan sebagainya. Lama-kelamaan membentuk bagian mata dan sebagainya juga. Ya, bagian atas ini ya, atas wajah, dan akhirnya membentuk sebuah wajah. Nah, itu visualisasinya neural net ya, kebanyakan neural net atau deep learning secara kebanyakan seperti itu. Jadi di awal-awal dia akan belajar bentuk yang tidak begitu kompleks, yang agak primitif, sampai ke lebih kompleks lagi, sampai yang paling belakang itu paling kompleks. Nah, ini sama. Ini kita mau tahu belajar bahwa parameternya itu kan sebenarnya W itu anggapan
P itu anggapan W gitu ya. Nah, kalau parameter seperti ini kan kita bisa sama lah sebenarnya, kita bisa ada satu map yang menggambarkan activation functionnya dia gitu ya. Nah, ini sama nih, ini weight-nya dia ya. Weight-nya ini yang kita ubah-ubah, di mana kita biar bisa belajar satu node itu, dia biar bisa belajar gambar lurusnya atau gambar lengkungan atas, lengkungan bawah, dan seterusnya. Ya. Ya, ini anggapan dia belajar gimana dia kenal angka ya tadi, angka 7 misalkan ya. Jadi angka 7 itu weight-nya itu mana yang berpengaruh, paling berpengaruh ya, dikali dengan angka 7 tersebut gitu. Jadi ada yang weight-nya tertentu dikali dengan 0, ya udah berarti nggak aktif jadinya. 0 ditambah dengan yang lain. Nah, ini yang tadi activation function itu kan sebenarnya dari hasil perkalian tersebut, range-nya itu kan antara infinite sampai minus infinite gitu ya. Dari sini kita memang mau mapping ke tempat baru lagi, yang dimana kita mesti ubah space-nya dari yang unfinited, minus unfinited, tentang unfinited ke space tertentu gitu. Ya, ini contohnya bisa sigmoid juga, sama sih. Sigmoid bisa antara garis ini tengah sama lurus misalnya. Ya, ini activation-nya sigmoid untuk yang di tengah gitu ya. Kita mau tahu bahwa ya mau map keluarannya itu antara 0 sampai 1 continuous ya. Nah, ini untuk biasnya lah ya tadi ya. Ini fungsi dari tadi biasnya dia. Nah ya, tadi kan sebenarnya ada neuron 784 neuron, berarti pasti weight-nya itu ada 784 per weight per neuron dia. Jadi banyak banget nih, satu neuron itu ada satu weight lagi. Nah, biasnya itu tergantung, bisa satu-satu, bisa satu muncul gitu. Tapi kebanyakan pasti satu-satu sih. Jadi kalau kita bicara tentang tentang yang ini ya berarti ya, tentang ini saya pause dulu deh, tentang berapa banyak, gimana ya, weight-nya berapa banyak, kita ada sebanyak input berapa, bukan input sih, berarti neuron tersebut, neuron connection-nya atau neuron input-nya itu berapa banyak, ya dikali dengan tadi connection-nya berapa. Ya, tadi input-nya itu kan 784, weight-nya itu 16 di sini ya, 784 ini 16. Berarti tiap masing-masing si weight-nya tadi, masing-masing si buletan ini satu, itu pasti ada connection ke 784 weight. Sehingga kalau semuanya berarti ada 784 kali 16 weights. Itu ada sekian ya, sekian weight. Plus biasnya kalau tiap satu ini ada bias, pasti ada 16 bias. Kira-kira seperti itu. 16 nilai bias lah ya. Oke, saya lanjutin lagi. Ini saya juga bingung itu. Iya. Ya, ulang lagi. Udah. Oke. Ini daripada nonton dari awal, sorry. Ini lebih ini nih, daripada nonton dari awal, nggak bisa ini sih ya. Tapi ya udah, maksudnya daripada nonton di awal, nanti silakan ditonton lagi aja untuk ininya gitu ya. Tapi ini sebenarnya untuk menggambarkan kira-kira jalannya neural net itu seperti apa.
tadi ya kita pengen ada bahwa kita lihat dulu pertama kalau misalkan disuruh merancang kira-kira neural net, rancanglah arsitektur neural net gitu ya, untuk apa gitu ya, terserah. Jadi kita lihat pertama, kita mau untuk menentukan bahwa gambar tersebut ini seperti ini ya. Kita ada satu gambar, kita mau klasifikasikan gambar tersebut itu apa tuh namanya, anjing atau kucing, gampangnya seperti itulah ya, anjing atau kucing. Nah dari situ kan kita harus melihat kira-kira inputnya berapa, ya inputnya dia berapa, maka dari itu biasa training datanya itu inputnya itu fix. Kalau nggak fix paling kita apain ya namanya itu istilahnya itu, kita transform dia biar jadi fix nilainya gitu ya. Nah contoh misalkan kita ada gambar gitu ya, yang isinya itu di sini sama sih 20 kali 20 misalkan anggapannya ya. Kita ada gambar 20 kali 20. Nah, dari 20 kali 20 ini kan berarti kita ada 20 piksel kali 20 piksel. Berarti kita inputnya itu pasti butuh 1 sampai 2 sampai 400 neuron gitu ya, yang untuk inputnya. Nah, selanjutnya kita lihat gitu, kita butuh berapa neuron. Ya, sebenarnya sih tergantung untuk berapa neuronnya ya. Untuk berapa neuronnya itu, pertama kita perlu tentuin dua dulu nih. Satu, perlu berapa banyak hidden layer. Kedua itu perlu berapa banyak neuron. Nah, gampangnya seperti itu. Gampangnya seperti ini. Kalau kita bentuknya tidak terlalu kompleks, lebih baik nggak gitu banyak neuron, nggak gitu banyak apa tuh namanya layers, hidden layer, dan nggak perlu begitu banyak neuron. Nah, kalau yang hidden layer ini itu sebenarnya dia akan selalu belajar fiturnya dia. Ya, jadi fiturnya itu as in tadi yang bentuknya itu dia akan belajar fitur begini, 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 atau fitur kedua tuh begini gitu ya. Ini kalau kita bicara tentang hidden-nya. Nah, kalau bentuk berapa banyak neuronnya itu tergantung sama ininya sih ya, tergantung sama bentuknya gitu. Kalau memang bentuknya kompleks ya, tadi banyak ya misalnya bentuknya kompleks mata dan sebagainya misalkan, ini kan bisa dibeginikan ya, bisa dibagi jadi beberapa. Kalau kita misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 10, 11, 12, 13, ya anggapan ini misalnya 13 neuron. Ya, dia akan masing-masing neuron tuh akan belajar seperti ini gitu ya. Tapi beda kalau misalkan kita cuma punya let's say 4 neuron doang. Berarti kan dia akan membagi berdasarkan 1, 2, 3, 4 misalkan ya. Atau 1, 2, 3, nggak mungkin 1, 2, 3, 4 neuron. Ini ada satu ini belajar ini, satu ini belajar ini, satu ini belajar ini, satu ini belajar ini. Gitu sih. Jadi jumlah neuron itu dia akan mempelajari seberapa kompleks bentuknya dia. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu dia akan let's say kayak begini. Dia akan bentuknya kecil-kecil satu kecil-kecil yang gimana sebenarnya nggak gitu penting gitu. Tapi dia jadinya itu membuang komputasi kita. Itu sih. Hidden-nya juga sama. Kalau misalkan data kita nggak banyak, sebenarnya data kita nggak banyak, sehingga fitur-fitur kita nggak banyak yang bisa dipelajarin, banyak hidden layer itu percuma juga. Ya, jadi let's say misalkan datanya cuma 10.000 gitu, mau 16 layers itu agak sayang gitu ya. Atau enggak mau 1.000 layer atau 100 layer lah, itu agak sayang. Mungkin bisa di-solve dengan hasilnya sama dengan yang 4 layer misalkan. Itu kira-kira. Jadi itu alasannya, mungkin kalau disuruh jelasin alasannya ya. Jadi kita bisa fiturnya berapa gitu ya. Misalkan let's say tadi di contoh 2 gitu ya, karena mungkin datanya nggak gitu banyak, dua hidden layer. Yang pertama itu dia mau 16 layer ya, 1 sampai 16. Yang kedua itu juga sama, 1 sampai 16. Jadi
Artinya di sini dia akan belajar fitur 2 kali, yang paling depan itu pasti dia akan belajar fitur yang tidak gitu kompleks. Selanjutnya dilanjutkan dengan fitur yang lebih kompleks lagi, makin belakang makin kompleks. Gambarannya kalau misalkan tadi kucing dan anjing, mungkin yang satu itu akan belajar tentang garis-garis gitu ya, mata, membentuk mata, mulut, garis mulut akan membentuk mulut gitu ya, misalkan. Terus kumis misalkan bentuknya seperti ini dan seterusnya. Jadi ada bentuk-bentuk kecil-kecil lah. Di layer selanjutnya dia udah membentuk, mungkin udah lumayan kompleks. Bentuk seperti ini, bentuk seperti ini, bentuk seperti ini, bentuk seperti ini gitu ya. Di selanjutnya lagi ada bentuk yang seperti ini lagi. Nah, kalau ada layer selanjutnya lagi, mungkin dia ke bentuknya seperti ini, 2 gitu ya. Mungkin layer selanjutnya lagi ke bentuknya seperti ini dan seterusnya. Jadi lebih ke arah apa ya? Semakin kiri, semakin ke dalam itu dia akan belajar semakin bentuk kompleks. Kira-kira seperti itu. Nah, tinggal bentuknya ini mau dibagi jadi berapa banyak, itu kerjanya neuronnya dia, berapa neuron. Nah, habis itu terakhirnya tinggal dibagi. Dia mau apa tuh namanya? Mau klasifikasiin dia anjing atau kucing ya. Jadi 2, ya bisa aja 2 begini ya. Atau enggak bisa aja 1 dan 0 yang tadi. Kayak gini, kalau 1 anjing, 2 0 kucing, itu bisa juga. Bebas sih. Bisa begini, bisa juga 1 begini kalau untuk biner ya, tergantung. Kalau misalkan tadi ada 10 kayak anjing, kucing sama misalkan serigala misalkan ya, berarti ada 3. Jadi yang penentuannya seperti itu. Nah, ini seperti apa? Ini pasti dia ada 400, setiap layer ini kita perlu siapin 400 kali 16 width. Di sini 16 kali 16 width-nya. Ini 400 kali 16. Di sini bias-nya juga 16. Ini bias-nya 16. Di sini width-nya berarti 16 kali 3. Di mana bias-nya itu 3. Ya, membutuhkan 3 bias. Itu kira-kira seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya dulu nggak? Untuk ininya. Ya. Kalau misalkan jumlah dari hidden layer itu pengaruh sama overfitting atau nggak kok? Jumlah dari hidden layer pengaruh overfitting bisa juga sih. Jumlah hidden layernya. Biasanya sih kalau jumlah layer banyak berarti kan dia akan kalau gini ya, kalau jumlah layer banyak dan kalau datanya tidak gitu banyak, yang dia pelajarin nggak gitu banyak, berarti kan dia akan berusaha sebagus mungkin untuk membuat pattern sesuai dengan data dia. Nah, kalau datanya nggak gitu banyak dan itunya banyak juga, hidden layernya banyak, itu akan ada kemungkinan overfitting sih. Karena dia kan semakin kompleks, semakin detail kan ya untuk belajarnya. Kira-kira seperti itu sih. Tapi kalau misalkan datanya cukup membenahi gitu ya, data yang membenahi dan itunya banyak, layernya banyak sesuai, itu ada kemungkinan dia pas. Seperti itu sih kira-kira jawabannya. Jadi tergantung dengan jumlah dan tergantung dengan data dan variasi datanya. Kalau dia bisa belajar dengan bagus, berarti hasilnya akan semakin bagus. Tapi kalau dia datanya nggak banyak, kan dia nggak bisa belajar nih dengan bagus. Nah, itu ada kemungkinan overfitting. Nah, mungkin next question-nya, seberapa banyak sih data gitu ya? Nggak ada, mungkin ada kali yang ngasih rumus kali ya. Cuma biasanya sih saya selalu mulai dengan yang nggak kompleks itu selalu mulai dengan 4 sih. Nggak tahu 3 atau 4 layer dulu. Habis itu saya tambahin 1 layer lagi, sampai dia hasilnya itu juga nggak jauh beda gitu. Itu sih kira-kira ininya. Kalau nggak biasanya pasti baca paper gitu ya, terus habis itu dia bilang oh datanya sekian, dia pakai misalkan CNN yang VGG16 kan berarti 16 layer tuh, atau VGG 19 gitu, 19 layer.
dan ResNet 50 misalkan, terus dia bilang oh ResNet 50 lebih bagus nih, ya udah kalian bisa pakai coba ResNet 50 dulu gitu. Instead of ada ResNet kan yang lebih lagi nih ResNet 100 berapa dan sebagainya. Kira-kira seperti itu sih. Menjawab nggak kira-kira? Jawab kok, makasih kok. Sama-sama. Ya. Oke, kalau nggak ada ini saya lanjut ke ya ini. Yang ini sebenarnya kalian tidak gitu pahami juga nggak apa-apa karena ini additional material. Tapi saya rasa sih perlu biar kalian ada gambaran gitu ya untuk gimana sih proses learningnya gitu ya. Cuma nggak harus bisa sih, nggak apa-apa. Ya. Di sini, oke, di sini nggak ada contoh ini sih. Jadi misalnya contohnya itu kita ada n input layer, ada 3 hidden layer atau L hidden layer, L number of hidden layer sama M output layer. Sebenarnya ini sama sih. Yang pertama kan define pair dari input vector, define hidden sama neuron berapa banyak, desain arsitekturnya. Nah ini kan desain arsitekturnya nih. Nah selanjutnya itu tadi initialize tetap sama ya, initialize dengan random weight-nya. Weight untuk hidden ini ya, dari weight itu kita ada 2 proses nih, ada weight input hidden yang dianotasi ke WIJ ke WIJ lah ya dianotasi, lalu ada hidden ke output itu di bagi anotasi WIJ juga, atau di sini sebutnya WLM ya betul. Itu plus biasnya, jangan lupa bias IJ. Ini mungkin biasnya itu namanya itu CIJ atau apa? Sorry, bisa bias IJ langsung. Ya, I-nya itu anggapan tuh apa tuh? Layer yang mana gitu ya. Nah, ketutupan. Nah, selanjutnya ya ini kita perlu define maximum iteration atau error minimum yang mau kita terima, atau ya intinya kita perlu define control prosesnya seperti apa. Kita stop ketika apa gitu ya. Kebanyakan sih pakai maximum iteration ya kebanyakan. Nah, kalau kita pakai maximum iteration ya selagi iterationnya nggak dari maximum iteration atau errornya masih lebih besar daripada error minimum, kita looping terus. Ini proses trainingnya berarti. Nah, proses training kali ini terbagi jadi beberapa. Ya, jadi ini kita ada satu proses. Jadi ini satu proses kita namanya proses feed forward gitu ya. Feed forward itu prosesnya itu di mana dia menghitung dari depan input ke output, itu dia hitung. Setelah selesai hitung, kita ya ada back propagation, kita balik lagi untuk update weight-nya dia. Karena di sini kan udah ada weight nih. Terus habis itu kita hitung dong, oh errornya masih tinggi nih. Ya udah, saya update weight-nya biar errornya semakin rendah. Itu proses pertama. Ya, jadi ini proses pertama yang besar. Proses kedua. Ya, pertama itu proses feed forward dari depan ke belakang, paling belakang. Kalau yang kedua itu berarti prosesnya itu dia dari belakang, dia balik lagi untuk update weight-nya dia. Gitu ya. Untuk update weight-nya dari sini ke sini, dari sini ke sini juga. Setelah itu kita ulangin terus lagi, feed forward, back lagi, back, depan, belakang gitu ya. Nah, di dalam proses feed forward itu ada beberapa step juga. Satu, kita mau lihat, kan dia ada koneksi dari input ke hidden sekali ya. Ini 1, ini 2 juga. Ya, prosesnya sama sih. Nah, proses pertama kita hitung dulu aja input ke hidden seperti apa. Input ke hidden tetap sama sih. Jadi perhitungannya tetap sama. Linear calculation juga tetap sama. Ya, jadi weight dikali dengan X-nya ditambah dengan bias gitu ya. Nah, lalu apply activation function. Ya, bisa aja pakai sigmoid, bisa aja pakai tan sigmoid, ya tanh.
Kenapa kita pakai ini untuk yang input sama hidden, biasanya sih kita nggak mau langsung bilang 1, 0. Kita pengennya itu range pasti, antara 0 sampai 1 atau antara -1 sampai 1. Ya, jadi tergantung. Kebanyakan mungkin 0 sampai 1, jadi bisa aja hasilnya 0,75, ya, itu bisa aja. Ya, itu activation function yang paling banyak dipakai. Ini ANN ya, kita bicara tentang plain vanilla ANN ya. Beda kalau CNN ya udah pakai, pasti kebanyakan pakai yang ReLU tadi ya. Nah, lalu untuk yang ini kan pertama nih, udah hitung selesai kan, hasilnya udah selesai. Lalu kita hitung tadi kan udah dapat nih. Jadi yang kita hitung itu kan pasti akan jadi nilai di sini kan ya. Jadi misalkan kita hitung nih nilainya jadi 0,5, 0,6, 0,7. Nah, dari sini ini kita proses lagi yang kedua, dari hidden ke output layer. Jadi hidden ke output. Proses hidden ke output itu tetap sama, linear combination juga sama sih, rumusnya sama semua. Activation function-nya juga sama, tapi tergantung dengan kali ini kita tergantung dengan output-nya mau seperti apa. Kalau output-nya mau contoh nih, kalau output-nya tadi yang kita mau klasifikasiin antara ini karakter 0, karakter 1, 2, 3 atau 4 sampai 9, ya bisa aja kita pakai log sigmoid ya. Kita bisa pakai sigmoid. Kenapa? Kita tinggal lihat aja sigmoid itu probability dari 0 sampai 1 yang paling tinggi mana, saya ngambil yang itu ya. Jadi misalkan yang paling tinggi itu dia nilainya itu ada di angka 8, ya udah berarti dia di 8 gitu ya. Atau -1 sampai 1 tergantung. Atau kalau kita bicara tentang kayak tadi, saya cuma ada 1, terus saya mau balikin 1 sama 0, ya kita pakai yang step function tadi. Atau kita tadi mau balikin regression kan ya, kita mau regress sesuatu. Kita bisa pakai linear ya, jadi tergantung penggunaannya. Kalau untuk hidden ke output yang seperti tadi. Nah, lalu seperti biasa kita selalu hitung errornya berapa. Ya errornya pakai mean square error, ini bisa kita pakai setengah kali targetnya dikurang dengan hasilnya dia dikuadratin. Sama kan ya kayak yang biasa punya. Nah, udah selesai gitu. Proses di sini udah selesai, satu proses feed forward udah selesai. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya gimana kita cara update-nya? Ini kalau yang masih ingat kemarin apa ya namanya itu? Linear regression ya. Linear regression gimana kita mau minimize errornya gitu ya. Untuk kita mau minimize errornya, kita bisa pakai gradient descent. Ya, namanya gradient descent ini bisa pakai metode yang sama, bisa pakai ini yang sama. Ya gradient descent kan lebih ke arah tadi ya turunan parsial ya, turunan parsial dari weight-nya dia. Nah, ini bisa dilihat sekilas gitu ya. Ini nanti detailnya lebih ke boleh silakan lihat sih. Nah, jadi gradient descent itu apa sih sebenarnya? Sorry, nggak usah deh karena waktunya memang tidak gitu nggak gitu banyak gitu ya waktunya. 12 kita sampai jam berapa ya? 12. Oh masih sorry, masih ada waktu. Ya ini nih. Ini yang tadi ya, untuk training tadi. Sama ini untuk rekap yang tadi sih. Masih rekap tadi. Lalu sama ini tadi masih ada rekap yang gimana kita mau training dia. Nah, sudah dapat weight-nya. Ini kan sudah dapat weight-nya nih misalkan ya, sudah dapat weight-nya. Kita mau update weight-nya. Di mana dengan mengupdate weight-nya kita setelah kita mengupdate weight-nya, kita meminimize jumlah errornya dia, bukan jumlah sih, total errornya dia. Weight dan bias, sehingga kita perlu ada kalau sekian ya perlu ada sekian parameter yang kita mau optimize. Ya.
Ya, ini sama seperti yang tadi. Nah, untuk ini juga sama gitu ya. Ini yang tadi juga sama, yang dia belajar lebih kompleks lagi. Lalu dia tahu bahwa ini gitu ya. Nah, ini rekapnya tadi sih. Nah, lalu trainingnya bagaimana? Kita sebenarnya pengen kita hitung dari awal ke akhir dulu, terus kita hitung errornya berapa, lalu kita update berdasarkan error tersebut. Ya. Nah, update berdasarkan error tersebut, magnitudenya sebesar apa, kita pakai gradient descent untuk mengadjust magnitude dan arahnya dia. Ya, dan arahnya itu mau ke mana gitu ya. Sama seberapa besar itu pakai gradient descent. Ya, ini tadi ya, training, testing, dicek gitu ya, jumlah datanya berapa. Nah, ya ini tadi si MNIST dan sebagainya, ada sih di situ. Sehingga dia bisa tahu berapa banyak ini ya. Itu sih kayaknya. Actually, ya. Nanti dilihat aja sih videonya ya. Nanti saya akan share lagi. Nah, update-nya gimana? Sama sih sebenarnya kayak kemarin, masih ingat nggak? Kemarin itu kan kita update-nya itu W yang lama gitu ya. W yang baru sama dengan W yang lama ditambah dengan ini gradient desainnya dia gitu ya. Gradient desainnya delta W ya, delta W itu ini gradient desainnya dia. Ada logo itunya sih ya, gradient desainnya dari W gitu ya. Nah, lalu gradient desain dari W itu ini alpha kali gradient. Alpha itu learning rate ya, yang kayak kemarin. Jadi sebenarnya sama aja, W lama ditambah dengan learning rate dikali gradient desainnya W gitu ya. Gradient desainnya dari W adalah kalau misalkan activation functionnya nih dari hidden ke output itu linear, itu ini ya, yang ini, rumus ini. Kalau hidden ke outputnya logistik ya, atau sigmoid gitu ya, ini rumusnya. Kalau tanh itu ini rumusnya. Ya. Nah, ini kalau hidden ke output. Gitu ya. Nah, lalu kalau activation, ini kan hidden output ya. Nah, kalau activation hidden output dan output input hidden itu logistik atau sigmoid, ini seperti ini, tanh itu seperti ini. Ya. Ini untuk yang apa tuh namanya? Jadi prosesnya itu ingat kan dia seperti ini ya. Ya, anggapan seperti ini. Proses pertama itu pasti dia ada input ke hidden ke output ya, untuk proses. Nah, untuk back propagation-nya juga sama. Kita prosesnya itu berarti output ke hidden itu saya prosesnya itu dengan yang ini gitu ya. Hidden output ya. Saya update dulu gitu ya. Berarti di sini kalau misalkan pakai ini berarti W sama dengan W lama ditambah dengan alpha dikali Z dikurang T kali Y gitu ya. Kira-kira seperti itu. Itunya update-nya ya, di sini ya. Nah, itu proses pertama. Lalu proses kedua, ini kan 1, 2, terus ini proses ketiga itu hitung error ya. Dari sini itu kita output hidden itu proses keempat, lalu dari hidden ke input update ya. Ini update ya, update with itu proses kelima. Udah selesai. Habis itu kita balik lagi ke proses pertama lagi. Nah, kira-kira seperti itu sih untuk gambarannya lah ya, untuk multi-layer perceptron sama backpropagation. Nah, ini memang nggak apa-apa sih kalau memang agak susah nangkep sekarang gitu, karena ini biasanya sih butuh 3-4 pertemuan baru sampai sini ya.
kalau nggak salah 3 atau 4 pertemuan baru bisa sampai sini sih untuk ANN sendiri. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Kok untuk yang hitung Ya. error-nya itu sebelum output sampai output layer atau sesudah sampai output layer kok? Oh, sesudah sampai output layer. Jadi kan kita mana nih tadi? Kita gambarin di sini kita hitung input sama hidden, terus habis itu hidden sama output. Sehingga dia akan keluar di sini misalkan 0,8, ini 0,2. Nah, sampai di sini baru kita hitung outputnya. Sehingga kita bisa tahu nih, misalkan Z1 itu aslinya itu nilainya itu 0,9 loh. Z2 itu harusnya nilainya itu 0 misalkan. Sorry, kalau gampang gini aja, Z1 harusnya nilainya 1, Z2 itu harusnya nilainya 0. Gitu ya. Jadi nah, dari sini kan kita bisa lihat nih, oh berarti errornya itu di Z1 itu errornya itu 0,2, sedangkan di Z2 itu errornya 0,2 juga sama gitu sih. Jadi ngitungnya itu setelah output layernya. Begitu untuk errornya ya. Jadi benar-benar habis input sampai output dulu, habis error keluar, baru nanti kita update lagi weight-nya. Kira-kira menjawab itu? Satu lagi kok, tadi kan soalnya agak laggy kan kok. Itu yang pas bagian dia setelah error itu kan dia akan melakukan iterasi ulang lagi kok. Itu kan yang apa saja sih yang diupdate kok? Oh, iterasinya masih tetap 1 sama, tapi yang diupdate itu adalah weight-nya kita update. Weight-nya kita update. Oh, hanya weight-nya doang. Kalau bias-nya mau diupdate bisa kita turunkan berdasarkan bias. Jadi sama nih. Kalau bias-nya mau diupdate ya berarti bias yang lama, bias yang baru sama bias lama ditambah dengan delta bias-nya dia. Nah, Nah, ini bisa aja B berarti B lama plus alpha gradient desainnya B. Nah, yang di sini yang diturunkan instead of errornya. Ini kan yang diturunkan errornya nih. Ya, ini kan errornya. Nah, instead of error, ini kita turunkan biasnya juga. Itu bisa sih. Kalau memang mau diupdate B-nya sih. Biasnya mau diupdate seperti itu. Kira-kira seperti itu. Tapi biasa sih pasti diupdate dua-duanya. Ya, bias sama weight-nya dia. Jadi 2 sih, bias sama weight. Nah, bias sama weight itu biasnya let's say kalau misalkan kita tadi ada total 10.000 bias dan weight nih. Berarti 10.000 bias dan weight itu yang diupdate semuanya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira menjawab nggak ya ini? Berarti jadi partial errornya diturunin yang pakai yang ada banyak rumus itu kok itu buat yang weight-nya. Kalau yang berdasarkan bias itu berarti biasnya juga diturunin tapi secara parsial kok. Ya, secara parsial juga. Tapi untuk hitung bias itu nggak perlu hitung errornya juga kan kok? Oh, sorry, bisa juga sebenarnya dari error juga. Sorry, benar-benar. Ya, sorry. Bisa juga dari errornya. Jadi biasnya itu bisa diupdate dari errornya dia. Apa tuh namanya? Tapi ini kan salah nih. Ini salah ini nih. Yang saya update error terhadap biasnya dia. Sorry. Yang partialnya justru biasnya terhadap bias. Kalau ini kan terhadap weight-nya. V dan W itu weight. Ya, V itu weight. V itu weight. Nih ya, gampangnya gini aja. V itu weight yang di sini, weight yang dari hidden ke output. Kalau yang di sini W itu dari input ke hidden sih, gitu. Nah, sama sih. Kalau dari input ke hidden kan yang kita update, yang kita partial derivatifin terhadap W-nya. Itu sih kira-kira. Jadi sorry, salah tadi. Yang saya turunin harusnya partial derivatif E terhadap B. B-nya dia, biasnya dia. Gitu sih. Di mana sebenarnya harusnya nggak banyak sih, karena nggak ada yang dikalikan dengan B kan ya. Nggak ada yang dikalikan dengan biasnya dia. Iya. Oke. Itu sih.
Berarti dia masing-masing dong kok, masing-masing kan layer kan ada, misalkan ada 16 itu ke node kan, itu berarti masing-masing diturunin semua dong kok. Betul sekali. Tapi rata-rata hasilnya masing-masing diturunkan, tapi hasilnya harusnya sama sih. Karena memang rumusnya satu, tapi tinggal yang beda itu ininya aja nih. Jadi dia itu nilai Z-nya sama nilai T-nya misalkan ya. Itu mungkin beda gitu. Sama nilai W-nya, Y-nya, sorry. Jadi itu yang beda. Tapi rumusnya itu udah pasti sama sih. Untuk penurunannya pasti sama. Karena memang dia kan menggunakan rumus yang sama sebenarnya. Untuk error itu. Gitu. Oke, Go. Yeah. Thank you, Go. Ya, sama-sama. Oh, yang berbeda adalah ya tadi. Kalau yang pokoknya kalau di satu ini dia akan sama nih. Ya, kalau di satu ini kan sama. Karena rumus yang digunakan pasti sama dong untuk menghitung. Tapi kalau yang di sini ini akan berbeda, agak berbeda. Gitu kira-kira. Itu sih, kira-kira seperti itu. Ini kan karena dari sini ke sini gitu ya. Ini dari sini ke sini. Yang dari sini itu, yang dari depan belakang itu pasti dia berhubungan antara Z dan Y. Variabelnya aja sih, dengan V. Kalau yang di sini kan hubungannya antara Y, W dengan X. Itu sih. Tapi rumusnya pasti sama kalau satu layer ini. Itu aja sih yang berbeda. Oke kok. Sip. Oke, mungkin ada yang mau tanyakan lagi? Saya sambil minum dulu ya. Oke, nah kalau udah ada sih sebenarnya untuk pengenalan ANN sudah sampai sini gitu ya. Tadi yang back propagation tenang aja, nggak usah dipelajarin, nggak apa-apa yang ini ya. Yang back propagation ini nggak usah dipelajarin, nggak apa-apa. Ini bukan materi kalian sebenarnya. Buat materi tambahan aja. Jadi, nah yang di sini enaknya apa ya? Bentar ya. Oke, ini aja deh. Untuk tugas self learning kalian nanti yang ini aja, nomor 3. Nanti kayak saya akan kasih ini sih. Ini aja. Ini 2 dan 3. Jadi 2 itu lebih ke arah example real case dari kalian yang kalian mau solve pakai ANN. Terus habis itu kalian silakan define variable output sama yang lain, kalian representasiin ke dalam tadi arsitektur ANN. Arsitekturnya tadi yang berupa berapa ini gitu ya. Gitu sih. Berapa layer dan sebagainya, terus habis itu jelasin kenapa. Gitu sih. Sama yang kedua itu calculate outputnya pakai linear step, sigmoid, tanh, relu, sama Gaussian. Terus habis itu weight-nya itu terserah, berarti kalian random aja awalnya dengan datanya ini. Itu sih kira-kira. Ini aja yang kalian perlu kerjakan untuk self learning nantinya. Oke? Berarti weight-nya terserah dong kok. Terserah. Ya, kalian random. Oke kok. Silakan di random aja. Oke, kalau sudah mungkin saya di-start dulu. Kok satu lagi dong kok. Ya, boleh. Silakan. Itu juga biasnya juga di random kok. Ya, biasnya di random awal, betul. Untuk di random, untuk bias dan weight awal-awal di random. Oke. Random aja. Randomnya jangan susah-susah lah. 0, 1 atau berapa gitu, jangan terlalu susah. Ya terserah kalian sih, kalau mau coba-coba boleh silakan. Oke. Sip. Nah,
Kalau sudah, nah ini session selanjutnya sama session next-nya lagi itu yang NLP nggak gitu banyak sih sebenarnya untuk ininya untuk materinya gitu ya. Tapi kita coba lihat aja kalau misalkan sisa kita bisa diskusi di sisa waktu bisa diskusi sedikit sih. Ya ini sama sih terakhir kita ada satu model yang kita bisa learning secara probabilistik sebenarnya. Nah LO-nya masih tetap sama, LO-nya itu masih tetap kalian diharapkan untuk apply beberapa various learning algorithm untuk solve problem, sama LO6-nya itu kita bisa apply algoritma di beberapa aplikasi yang tadi ya sama masih sama. Nah, outline-nya kita lihat statistical learning seperti apa, kalau learning dengan complete data itu seperti apa ininya, lalu learning dengan hidden variable itu seperti apa, lalu terakhir ya tadi akan ada soal ya. Nah, sama sih sebenarnya ini kayak kembali lagi dengan mirip dengan yang kita pertama-tama yang probabilistik tadi teori di awal-awal. Sebenarnya kan ada beberapa tuh bukan beberapa sih, hampir kebanyakan kondisi itu satu agent tuh pasti harus akan handle kondisi di mana dia kondisinya uncertain, dia nggak tahu gitu, nggak punya data di semuanya. Nah, sehingga kita bisa bagaimana untuk agent tersebut bisa handle-nya, itu biasanya pakai probability atau decision theory. Nah, cuma biasanya kan pasti mereka perlu data dulu nih untuk learning, sehingga biar bisa dapat probability-nya seperti apa. Ya, sama sih untuk key concept awalnya tetap sama sih, data atau evidence-nya dia, datanya dia ada berapa banyak dan sebagainya. Hipotesis itu yang tadi probabilistik teorinya, bagaimana domainnya bekerja. Nah, ini contoh. Ada 5 bags gitu ya, 5 kantong misalkan, yang di mana tadi 5 kantong tersebut itu terdiri ada 2 macam permen cherry semuanya permen lime gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ngambil dari salah satu kantong, agent lah, tanda kutip agent ngambil dari salah satu kantong. Nah, berapa probability dia dapat lime dan berapa probability dia dapat cherry punya. Ya, misalkan kita bangun dulu hipotesis pertama itu bahwa hipotesis pertama itu 100% cherry gitu ya, misalkan. Hipotesis kedua itu ada 75% cherry, 25% lime. Hipotesis ketiga separuh-separuh. Hipotesis keempat cherry-nya lebih dikit, lime-nya lebih banyak. Hipotesis kelima itu lime semua, nggak ada cherry. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, dari situ kita mau coba lihat nih H1 sampai 5 berapa flavor dari next candy-nya itu apa kalau kita sudah ngambil. Ya, kira-kira seperti itu. Sama lah ya seperti yang kayak kemarin. Nah, ini juga sama sih yang kemarin kita kan pakai Bayesian learning tuh ya. Probability terjadinya hipotesis tertentu given data tertentu, betul ya. Dikali dengan, nah di sini tergantung nih, kata alpha itu bisa aja digantikan dengan, jadi sebenarnya kan untuk probability, mana tadi, hipotesis, saya kasih dengan ini AB aja deh biar ya. Probability A terjadi A given B itu sebenarnya probability terjadinya B given A dikali dengan probability A dibagi dengan probability B kan ya. Nah, di sini untuk mathematical convenient bisa aja sih kita bilang seper PB itu sama dengan alpha ya. Atau bisa kita hilangkan juga alfanya karena harusnya seper PB itu more or less sama kalau datanya sama ya. Ya gitu. Jadi per datanya itu per probability data, kalau probability datanya sama harusnya untuk H1 sampai H5 harusnya hasilnya sama kalau kita tidak memperhitungkan dengan probability seper
probability data tersebut juga, karena pasti dia pakai super probability data yang sama gitu. Jadi untuk again sih kalau kalian lihat untuk mathematical convenient tinggal dipakai aja, berarti probability hipotesis tertentu given data dia sama dengan alpha dikali probability data given hipotesis itu terjadi dikali dengan probability hipotesis itu terjadi. Itu sih kira-kira seperti itu. Ya ini bisa aja hipotesis terjadi prior untuk H1, HI berarti kan H1, H2, H3, H4, H5 gitu ya. Ya ini kan berarti untuk probability-nya dia gitu misalkan. Likelihood data under hypothesis P data ya tergantung sih, kalau misalkan ada 10 candy limes jadi berarti ya misalkan hipotesis 3 gitu ya 4 dikali dengan 10 yang candy limes tadi. Ya ini contohnya aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita mau probability mana nih tadi H3 berarti ya data sama dengan alpha dikali dengan probability H3 itu ya. Itu 0,5 pangkat 10 dikali dengan 0,4 ya probability H3. Ya berarti dia alpha dikali dengan inilah dihitung aja 0,00 berapa gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Gambarannya ya. Jadi ya, gambaran untuk kita paling banyak ya tinggal dihitung satu-satu aja, berarti kalau misalkan ada probability TH-nya H2-nya berapa gitu ya 0,5 pangkat 0,6 pangkat 10 misalkan dan sebagainya. Kita tinggal hitung aja probability HI ke given D itu paling besar yang mana, sehingga kita bisa ngambil keputusan bahwa oh ya mungkin akan given hipotesis yang 5 ini kemungkinan besar ya yang terjadi ini mungkin 100% line ya. Ya ini sih ini cuma untuk lihat aja number sampelnya di D-nya berapa gitu ya. Terus habis itu posterior probability hipotesisnya berapa gitu. Nah sama sih ini yang tadi juga kalau misalkan kita ini yang tadi ya kita mau tahu untuk prediksi untuk unknown quantity X, jadi sama probability terjadinya X given dia D dan H1 itu berapa dikali dengan yang tadi ya probability dia H1 given D itu berapa, kita sigma ada I-nya. Nah dari situ sama juga dengan yang tadi sih probability X given HI dengan probability dikali dengan probability H given D. Seperti itu. Nah, ya ini untuk observation-nya datanya seberapa banyak. Bisa dilihat padahal kalau bisa dilihat sebenarnya semakin besar itu semakin besar probability untuk lainnya. Ya ini kalau ada ininya sih ada datanya lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat contoh lagi lain, misalkan case ini itu contoh misalkan kita mau ini contoh aja ya. Jadi contoh sebenarnya nggak bisa diimplementasin bisa sih, cuma agak aneh kalau diimplementasin untuk real world. Jadi sebenarnya itu kita pengen tahu tuh, pengen buat decision itu dia nge-break atau enggak gitu ya, berdasarkan distance sama speed-nya dia. Jadi kita pengen buat satu AI yang buat keputusan dia itu berhenti, dia itu tekan pedal brake atau nggak perlu gitu ya, untuk tekan pedal brake-nya dia. Nah, didapat data dari mana? Ya anggapan misalkan siapa tuh namanya? Si pemain gitu ya, si pemain
pemain, ada berapa pemain, terserah gitu ya, atau satu pemain aja. Dia main, dia dilihat kapan dia nge-break, kapan nggak nge-break ya. Jadi ada beberapa poin itu dia di-record sehingga kita dapat data seperti ini gitu ya. Jadi ada break, distance, sama speed-nya tertentu, kondisi break, distance tertentu, kondisi speed dan distance tertentu, dia nggak break dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kita ada data subset ya, datasetnya seperti ini ya, semua subset dari datasetnya seperti ini. Nah, dari situ mungkin tergantung kalau kita memang mau hitung untuk mempermudah menghitung, sebenarnya gampangnya seperti ini. Kita kan kita mau buat pattern nih. Kalau misalkan kita bicara tentang dari 0 sampai 100 tertentu, ini kan continuous ya, continuous. Itu kita mesti hitung probability satu-satu, ya, probability-nya satu-satu. Jadi kenapa tadi ya probability-nya 25%, 70%, biar kita bisa menggabungkan gitu. Pokoknya antara 25 sampai 0 sampai 25 berarti 25, 25 sampai 50 berarti 50 misalkan. 50 sampai 75, 75 dan seterusnya. Nah, dari sini kita mau mengklasifikasikan bahwa kalau kurang dari 20 tuh near, lebih dari 20 itu misalkan far. Lalu kalau mau bicara speed, kurang dari 10 itu slow, misalkan lebih dari itu misalkan fast gitu ya. Sehingga kita akan mengubah nih ke sini gitu ya, kira-kira seperti itu. Ada near, far, dan seterusnya. Sehingga kita menghitung probability-nya itu semakin tidak kompleks jadinya. Daripada kita ngitung probability dia nge-break given distance-nya 100 dan speed-nya 50 sama nanti probability Y distance-nya 101 dan speed-nya 51 gitu. Itu kan agak ribet. Lebih baik kita gantikan ini jadi near sama slow gitu ya. Itu apa gambarannya seperti itu. Nah, untuk sama nih untuk tadi probability ya, conditional probability, kita bisa memberikan memberikan atau menggunakan formula sama nih, probability dia break given dia distance dan speed ya. Tadi kan ada dua nih, given distance dan speednya dia. Untuk bias seperti ini kan sudah ya. Lalu ya tadi ya sebenarnya in term of tadi ya, untuk satu per probability B semuanya kan harusnya sama. Untuk ya tadi mathematical conveniently kita ganti aja ini dengan alpha itu, di mana alpha itu tidak akan kita hitung dan nilai alpha itu akan selalu sama. Jadi kalau kita bisa bilang 0,3 alpha sama 0,5 alpha, kita udah pasti tahu tanpa menghitung alfanya, kita udah pasti tahu ini lebih besar karena nilai alfanya sama. Ya, itu sih untuk mempermudah itu. Sehingga ya tadi rumusnya seperti ini gitu jadinya. Nah, ini bukunya memang agak berbeda sih. Nanti coba saya cari, harusnya masih ada sih. Ingetin saya aja, nanti saya akan kasih contoh bukunya ini. Nah, dari data tersebut saya mau tahu bahwa probability dia nge-break given distance-nya sekian, speed-nya sekian. Ya tadi kan pertama kita apa tuh istilahnya tuh, mengkategorikan dulu ya, dia sebagai far dan dia sebagai slow. Ini kayaknya salah deh tadi. Ini harusnya tuh mungkin below 20 kali ya, baru slow. Karena di sini mungkin, nah di sini ada 11.3 masih slow kan ya, ya below 20 benar. Jadi dia below 20 sih, bukan 10, typo. Nah, jadi kita mau tahu bahwa dia probability dia break yes, given dia far dan slow. Nah, dari situ kita pakai chain rule yang tadi, berarti probability dia
mana tuh namanya? Probability dia. Oh, kita mau cari dulu nih probability dia ini, berarti kan probability dia var dan breaknya yes dan kali dengan probability slow dan breaknya yes dikali dengan probability breaknya yes. Nggak usah dibagi karena ada alfanya. Nah, probability dia var dan breaknya yes itu kita bisa lihat dari data gitu ya. Dimana kalau dia var, ya kondisi kata dia var, dan var tuh ada 3 kondisi. Dan kalau waktu dia ngebreak dia ada 2, 1 dan 2 ya. Nanti kan berarti 2/3 nih. Breaknya yes tuh ada berapa tuh tadi? Sorry. Balik. Saya ini tuh. Clear. Nah, kondisi ketiga dia var dan ngebreak itu kan ada 1 dan 2 kan ya kondisi var-nya. Nah, ketika dia ngebreak dia ada 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti 2/5 dia. Nah, tadi ada kondisi ketika dia slow dan dia ngebreak juga sama nih. 1, 2, 1, 2, ya 2 gitu ya. 2/5 juga sama. Nah, 2/5. Nah, dari sekian banyak itu probability ketika probability dia break itu berapa? Kan dari semua data probability dia break itu 5 per dia nggak ngebreak itu 7 kan ya. 5/7. Sehingga dikalikan semua harusnya probability dia break-nya itu apa tuh namanya? Yes di kondisinya var dan slow itu sekian. Nah, tinggal kita menghitung hal yang sama lagi gitu ya. Di mana probability dia break. Berarti kan di sini probability dia break end, berarti probability var given dia nggak break dikali dengan probability dia slow given dia nggak break kali dengan probability dia nggak break kali dengan alpha. Nah, dari situ ketemu 1/14 kali alpha gitu ya. Nah, tuh karena nilai alfanya itu sama gitu ya, itu kita nggak usah menghitung alfanya lagi. Anggapan kan alfanya sama nih. Nah, sehingga dari sini kita tinggal bandingin aja alfa 435 dibandingkan dengan alfa 114. Lebih besaran ini kan ya, harusnya. Berarti dia akan memilih break. Ya, dia akan diklasifikasikan jadi dia break. Itu sih kira-kira. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sekilas. Sambil saya coba minum dulu. Oke. Nah, untuk probability sendiri sebenarnya ya tadi sih kita perlu ada data banyak sebenarnya tadi, dan kita akan coba menghitung probability-nya dia per datanya. Nah, selanjutnya lagi tadi ya sebenarnya ini nanti bisa sambil dilihat juga kita ada assume bahwa semua hipotesis itu uniform sebenarnya. Nah, ada satu hal baru lagi di mana kita perlu menghitung maksimum untuk likelihood hipotesis. Nah, maksimum likelihood hipotesis itu seperti apa? Kita coba lihat dulu pertama. Ada beberapa task untuk probability itu kita sebut sebagai density estimation. Density estimation itu ketika ada data kita melihat estimate gimana sih cara kita ngefit ke sana, atau sama nih parameter learning di mana kita menemukan yang tadi nih beberapa parameter untuk probability yang pas ya. Nah, parameternya itu bisa aja yang kalau dulu itu kita melihatnya itu kayak weight, theta dan sebagainya itu parameter. Nah, salah satunya bisa pakai maksimum likelihood parameter learning.
yang dimana kita mau mencari nanti ya konsepnya kita mau mencari apa itu namanya parameter yang memang menggambarkan data kita secara keseluruhan. Kalau kita bilang bahwa data kita itu kita tahu semuanya, ya makanya disebut dengan complete data, gitu ya. Ini bisa dilakukan secara continuous atau secara discrete. Nah, ya tadi ya, suppose kita mau beli bag of lime dan sebagainya, walaupun ada complete data, tapi proporsinya kita nggak tahu nih. Nah, kita mau tahu bahwa proportionnya itu, kita mau mencari ya proportionnya cherries itu ada berapa. Nah, untuk proportion cherries itu ada berapa, kita bisa pakai tadi maksimum likelihood equation tadi gitu ya. Nah, ya step pertama tadi ya untuk likelihood equation-nya, kedua itu kita derive likelihood-nya, ketiga itu kita cari parameter yang dimana derivatifnya 0. Nah, ini ada satu video yang lumayan bagus. Dua ya, sorry. Yang satu itu untuk mengenalkan saya copy dari sini deh. Mana ya? Saya copy dari sini aja. Ada dua video yang lumayan. Yang pertama itu boleh silakan dilihat untuk mengenal kira-kira konsep maksimum likelihood itu seperti apa sih? Belum kelihatan. Nih ya, saya sudah itu di sini. Coba saya lihat. Benar. Ya benar. Ya ini dari StatQuest. Silakan lihat dulu gitu ya. Untuk videonya saya sambil jalankan di sini kali ya. Ya nanti silakan dilihat di komputer masing-masing kali, karena nggak ada suaranya sih di sini.
Nah, sudah pada selesai mungkin atau ada belum? Nah, itu sedikit gambaran tentang maksimum likelihood untuk mencari tadi ya parameter untuk mean dan parameter untuk apa tuh namanya mungkin standard deviation yang dimana kita melihat datanya satu-satu sebenarnya. Jadi kita akan coba melihat satu-satu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi gitu ya, ada video di next videonya. Ini mungkin agak panjang sih, tapi nanti saya akan stop sedikit ya. Kalau memang untuk melihat dari segi perhitungannya itu seperti apa, ya bisa dilihat seperti ini. Ya, ini dari start quest juga sama. Ya, jadi di sini saya coba buka gitu ya. Ini lanjutannya. Apa saya belum ini? Saya sign in dulu ya biar nggak dapat ini. Ya, tapi silahkan dilihat dulu untuk ininya. Perhitungannya maksimum likelihood seperti apa. Kalau enggak, itu kan sebenarnya agak panjang ya kalau nggak salah ya untuk videonya. Nah, nanti mungkin bisa dilihat secara nanti setelah ini atau waktu istirahat boleh dilihat sih. Karena saya baru lihat nih kayak videonya lumayan panjang, hampir 20 menit ya. Nah, tapi intinya itu tadi maksimum likelihood itu sebenarnya kita pengen cari parameter ya, beberapa parameter. Nanti ada beberapa stepnya di video tersebut yang dia itu mencari distribusinya itu maksimum ya. Jadi likelihood distribusinya maksimum. Itu kira-kira seperti itu. Sehingga kita bisa lihat bahwa harusnya itu di titik ini distribusinya maksimum.
Itu sih kenapa disebutnya maximum likelihood estimation. Saya share lagi. Tapi nanti silakan di ini aja videonya. Nanti saya akan share juga slide-nya, jadi kalian bisa lihat-lihat juga untuk slide tersebut. Nah, yang tadi sih, tadi kan sebenarnya kalau kita udah ada data semuanya, kita bisa dengan mudah, kita bisa dengan menggunakan statistik tadi melihat kira-kira maksimumnya ada di mana sih, sehingga kita bisa tahu bahwa kanan dan kiri kalau asumsinya distribusi normal, kanan dan kirinya itu berarti lebih kecil lah ya, sampai semakin kanan dan semakin kiri lebih kecil. Posisi maksimumnya berapa gitu ya, udah dapat. Nah, tapi kalau misalkan kondisi di mana sorry, saya minum dulu deh. Untuk data itu ada beberapa data itu yang kita nggak bisa observasi, atau beberapa data itu kita nggak tahu lah ya, atau hidden. Nah, kita bisa pakai apa? Kita bisa pakai namanya IM lah ya, expectation sama maksimum. Nah, untuk expectation sama maksimum sebenarnya ini cuma gambaran aja. Kalau misalkan dengan tanpa hidden layer yang kemarin kita udah pernah ini, sebenarnya untuk HMM seperti ini tanpa hidden layer berarti kita tahu bahwa data tersebut kita udah dapat full, sehingga kita bisa tahu bahwa simptom 1 dan simptom 2 itu terlihat pada beberapa penyakit misalkan, atau beberapa kegiatan. Nah, kalau di sini mungkin ada hidden layer-nya yang kita nggak tahu sebenarnya, yang menyebabkan tadi ya, yang mengakibatkan sebagai perantara untuk mengakibatkan antara kegiatan dengan simptom. Nah, untuk sama sih untuk tadi kan tujuannya kita learning itu mau cari apa ya, cari variabel yang optimize ya, anggapan satu variabel theta lah yang optimize gitu ya. Kalau dengan yang learning yang data tersebut itu kan kita bisa pakai tadi maximum likelihood estimation gitu ya. Nah, kalau di sini kita bisa mencari dengan yang tadi IM algorithm. Ini kalau semua tahu gitu ya, ini ada hidden data atau enggak complete datanya. Oke. Sorry. Oke. Nah, jadi tadi ya ulang ya, kayaknya tadi tidak terlihat. Jadi kalau tadi kan tujuan kita pengen tahu maksimum dari satu nilai atau satu parameter theta misalkan ya. Satu parameter tersebut yang dimana kalau misalkan kita tahu datanya kita tahu gitu ya, non data. Itu kita bisa pakai yang tadi MLI untuk optimasinya. Nah, kalau kita yang unknown atau ada hidden-nya, itu kita bisa pakai EM ini ya. Nah, cara optimasinya gimana? Sama nih sebenarnya, kita initialize value-nya aja, kalau nggak tahu ya kita randomize. Nah, di sini itu ada 2 step, ada expectation sama ada maximization. Maximization ya, ada max, ada E sama E sama M gitu ya. Nah, E sama M itu saling berhubungan, di mana kita mau optimize berdasarkan atau maximize berdasarkan expectation dia. Ya. Nah, sampai convergen ya, sampai convergen atau converge, kita stop gitu ya. Kita ulangin terus dia, atau sampai titik tertentu lah ya. Nah, tadi step-nya itu untuk komputasi summation, yang dimana expectation-nya tadi expectation dari likelihood-nya dia, kita nggak bisa tahu secara pasti gitu ya semuanya, karena datanya nggak komplit. Nah, cuma gimana kita cara maximize-nya, ada satu step tambahan. Kemarin kan dia cuma pakai log likelihood atau maksimum likelihood kan ya. Kalau di sini karena memang nggak komplit, kita masih ada satu maximization expectation-nya dia. Nah,
stepnya begini sebenarnya. Dia ada initial guess yang tadi ya, initial guess. Lalu dari initial guess tersebut dia apa ya, mengcreate satu ya, dia mengcreate menghitung lah ya, menghitung tetanya dalam ini gitu ya. Lalu dia ini proses M-nya dia ya. Proses E-nya untuk proses expectation-nya. Nah, untuk proses expectation-nya ini ada di sini. Jadi gimana cara untuk proses expectation-nya? Kita ambil ya tadi ya expectation untuk theta sama theta yang ke bintang ya, theta yang keberapa gitu ya. Nah dari situ itu sebenarnya summation dari tadi ya, kalau kita misalkan masukin satu poin data gitu ya, given dia data X, given dia tetanya juga sama, dikali dengan log probability dia sama. Kalau kita masukin satu data J, given dia theta, kali dengan probability dia data pertama X1, given kita kasih datanya J dan theta. Nah ini untuk expectation-nya sebenarnya, untuk perhitungan expectation-nya dia. Dari expectation tadi, kita optimize dia menjadi T plus 1. Ya, jadi ini sama nih sebenarnya. Kita menghitung expectation-nya, kita optimize, ini M, lalu kita balik terus lagi. Habis itu kita hitung, ini kan M-nya lagi, habis itu kita hitung lagi dia. Dengan menggunakan theta yang baru lagi, gitu ya. Theta yang misalkan ke 2, gitu ya. Nah, ini ke 1, misalkan nanti ke 1, terus habis itu naik lagi ke 2, dan seterusnya. Sampai dia convergence, atau sampai dia habis. Sehingga kita bisa dapat estimasi dari tetanya dia sendiri sih sebenarnya. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di sini sebenarnya untuk penurunan rumusnya bagaimana dan penggunaannya. Tapi nggak usah khawatir di sini, sebenarnya kita tidak akan menggunakan rumus ini dimanapun gitu ya. Di ujian dan sebagainya nggak akan ada sih untuk rumus ini. Nah, ya. Ini ya, silakan. Sorry, putus-putus. Ini layarnya cuma warna putih aja. Sama ada yang layarnya PPT. Oh, ini dari tadi ya? Iya, oke. Oke, ini dari tadi. Yeah. I see, sorry. Bentar ya, saya coba share ulang lagi. Stop presenting. Yang ini terlihat sekarang? Mungkin terlihat kok. Atau masih putih? Oh, terlihat ya? Oke, tadi sampai mana ya? Ini terlihat ya tapi ya, yang di sini. Nggak putih lagi kan ya? Oke, sip. Oke. Nah, ya ini saya ulang dari sini lah ya. Mana tadi? Oh ya, tadi kan kita pengen sebenarnya mencari optimize tetanya ini ya. Kalau misalnya untuk learning ya, tetanya dia. Kondisinya 2 tadi ya, di mana datanya kita ketahuin, sama datanya itu ada yang tidak ketahuin atau hidden. Yang kalau kita ketahuin untuk maximize-nya kita bisa pakai MLA nanti ya, maximum likelihood. Tapi yang untuk hidden kita bisa pakai yang EM punya. Nah, untuk EM punya ini sebenarnya dia prosesnya itu expectation sama maximization step, di mana expectation itu dia akan menghitung probability, itu dia probability dia terhadap data dan terhadap ekspektasinya dia. Lalu dia akan melihat kira-kira data yang sekarang ini, theta yang sekarang ini dengan theta yang sebelumnya gitu ya, given dari datanya separuh, itu lebih besar mana? Kalau lebih besar theta sekarang, kita tetap gunakan theta sekarang. Tapi kalau masih pakai lebih besar theta yang ke barusan dihitung, kita pakai theta yang barusan dihitung, itu maximization. Sampai dia convergence, dia itu mengulang terus ya. Nah,
Ya itu dia, yang E-nya itu step-nya itu lebih ke arah computation summation ya. Ya bukan penambahan sih, penjumlahan dari semua data di mana kita ada likelihood-nya ya. Lalu M step-nya itu kita maximizing aja. Nah, bentuknya seperti ini. Ini saya hapus dulu ya. Nah, pasti kita pertama initial guess dulu, tetanya entah berapa gitu ya. Dari situ kita akan menghitung step E-nya dulu. Nah, step E-nya itu bisa dihitung dari sini gitu ya. Again, penurunan rumusnya itu bisa dilihat dari sini sebenarnya. Apa tuh namanya? Perhitungannya adalah seperti ini. Jadi ini kan sebenarnya terbagi jadi beberapa poin nih. Ya, sorry, gampangnya. Ada satu bagian, dua bagian gitu ya. Dan ada perhitungan summation-nya dia gitu ya. Nah, dari sini kalau misalkan setiap J-nya kita kasih, ya jadi sama nih. Ini kan 1, 2, 3, dan 4 ya kalau kita kasih datanya gitu ya. Ya probability ZI-nya itu 91, satunya 91, Z2-nya 91, dan seterusnya. Given probability dia Z ke 1 sampai ke I sampai ke N gitu ya, sama dengan J gitu ya, sama dengan 1 misalkan, atau 2 atau 3, given data X ya, data kita semua, dan ini apa tuh namanya, theta yang bintang. Nah, theta bintang itu nanti theta yang kita gunakan, theta yang maksimum gitu. Untuk sementara mungkin pertama ya theta 1 dulu misalkan, nggak ada apa-apa kan ya, dikali dengan log dari probability Z1 Z data Z1-nya itu sama dengan 1, 2, 3, given tetanya dia sekarang ya kan ada 2 nih. Jadi theta ini sama theta expectation-nya dia. Lalu ini kan dikali lagi dengan probability data dia, poin data dia X1 ya, given Z1-nya itu sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, dan theta-nya dia. Nah, ini untuk expectation-nya dia. Habis selesai expectation, kita kan ada 2 keluar nih hasil theta-nya gitu ya. Dari situ kita optimize. Nah, dari optimize itu kita cuma lihat aja sih. Kita mau mencari argumen maksimumnya dia gitu ya, untuk diupdate ke tetanya dia. Ya, jadi theta bintangnya dia. Kalau theta 2 ya berarti theta 2. Ya kalau step pertama ya berarti 1, ini 1, step kedua itu 2, 2, step ketiga itu 3, 3, dan seterusnya dengan initial theta. Itu kira-kira, sehingga kita bisa dapat tadi optimize, theta yang optimize melalui tadi pertama dia hitung dulu, yang kedua itu dia mencari argumen maksimumnya, nilai dari penjumlahan. Ini kan sebenarnya penjumlahannya, ini akan ada banyak nih. Maksimumnya itu ada di mana, kita ambil, kita update jadi tetanya dia, theta yang baru lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, udah sih itu. Ada pertanyaan dulu mungkin yang dari sini? Saya sambil absen ya, sorry. Lupa lagi absen. Oke, nanti okay. Oke, nanti apa namanya, kan kita udah lumayan lewat 10 menit ya. Kita balik lagi jam 5:50 nggak apa-apa sih. Jadi 5:10, ya 5:05 aja lah kita, biar bisa mulai dengan cepat lagi kan ya.
Kalau memang memang belum ada pertanyaan, sudah boleh istirahat dan sudah kalau memang mau lihat videonya dan sebagainya itu bisa lihat sih. Saya sambil upload ya untuk slide-nya. Oke, thank you, Ko. Ya, sama-sama.